Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kulwatunimah bisa menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Tentu saja kali ini kita akan mengangkat dengan tema mendorong peningkatan kualitas SDM di lingkungan Provinsi Banten menuju good government. Seperti biasa pemirsa, kali ini kita juga selain kehadiran narasumber juga sudah kehadir para audiens yang memang dari sejumlah mahasiswa di Kota Serang dan juga masyarakat. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu? Dan tentu saja pemirsa, kita seluruh yang hadir di studio sudah melakukan protokol kesehatan, tentu dengan tetap menggunakan masker dan juga sudah melakukan vaksinasi booster minimal tahap 1 tentu saja ya. Baik, pemirsa Banten TV, good government atau pemerintahan yang baik tentu sangat penting bagi para penyelenggara pemerintahan untuk diterapkan. Hal tersebut tentu juga untuk menghindari serta mencegah kasus-kasus korupsi yang tidak diinginkan. Selain itu, pemerintahan yang baik juga pada gilirannya akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan pemirsa, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan good government yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Dan seperti apa peranan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDM Provinsi Banten? Di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Ibu Hajah Ella Sylvia SHMH. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Lili dan seluruh yang hadir pada forum dialog siang hari ini. Iya, dari sejumlah mahasiswa dan juga masyarakat ya, Bu, mahasiswa ya, dan masyarakat di Kota Serang. Iya, baik. Kemudian kita juga sapa Kepala BPSDMD Provinsi Banten, Bapak Untung Saritomo SOS SHMS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, kemudian juga secara khusus kita juga undang salah satu tokoh masyarakat kita, tentu saja Bapak Tony Anwar Mahmud. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam. Bapak juga sehat tentu saja ya? Harus sehat. Alhamdulillah. Baik, mengawali perbincangan kita, saya ke Ibu Ella terlebih dahulu. Bu, mungkin Ibu ingin sedikit menjelaskan terkait good government yang harusnya dicapai di tengah pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Banten, seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Tentunya ini menjadi forum yang baik, media yang baik untuk mencapai Banten yang lebih baik. Ya. Kalau kita bicara good government, maka kita kembali flashback ke kurang lebih 15 tahun yang lalu ketika masa reformasi, di mana memang pada saat itu pemerintah menggaungkan good governance yang akhirnya merebak ke seluruh baik pusat maupun di daerah hingga sekarang. Kalau kita bicara good governance pada saat ini, artinya pemerintah Provinsi Banten pun terus berbenah diri untuk mencapai itu. Salah satunya Badan Diklat, BPSDM yang salah satu mitra di Komisi 1, artinya di DPRD Provinsi Banten memang bermitra dengan berbagai urusan, berbagai OPD yang salah satunya adalah BPSDM di bawah kepemimpinan Pak Untung, artinya bagaimana memanage SDM, kemudian sumber daya manusia untuk terus meningkatkan kompetensinya, terutama para ASN di pemerintahan Provinsi Banten. Itu yang saya sampaikan pada pertanyaan Bu Lili. Oke, menurut Ibu, terutama di masa Ibu menjadi legislatif saat ini, apakah sudah tercipta good government di Provinsi Banten? Artinya kalau tercipta bagaimana good government di Provinsi Banten, tadi saya bilang semua daerah pasti terus untuk berbenah diri untuk mencapai tujuan dari good governance. Artinya prinsip-prinsip good governance baik itu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab itu terus dilakukan, dan salah satunya dilakukan oleh BPSDM dalam rangka menunjang pokok tugas dan fungsinya yang sesuai dengan RPJMD di Provinsi Banten yang habis pada tahun 2022 ini Pak Untung ya. Gitu. Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Untung. Pak, tidak banyak atau mungkin tidak semua masyarakat mengetahui mungkin tentang BPSDMD ini. Barangkali Bapak menjelaskan sedikit terkait tugas pokok dari BPSDMD ini, Pak. Kalau dulu
dikenal orang itu ada badan diklat. Ya. Nah, itu badan diklat itu fokusnya hanya menyelenggarakan diklat saja. Maka berdasarkan di Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN bahwa untuk pengembangan kompetensi itu tidak terfokus kepada diklat, tetapi kepada workshop, bintek, ya, seminar, kemudian pertukaran. Maka regulasi itu ada, maka pemerintah Provinsi Banten merubah namanya menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Nah, Badan Pengembangan Sumber Daya sebenarnya identik dengan BPSDM, dengan Badan Diklat. Tetapi konteksnya di sini dia lebih luas. Kalau BPSDM itu dia di samping dia melakukan pengembangan kompetensi berupa diklat dan workshop, juga menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. Oke. Ya, kemudian kalau diklat itu dia hanya menyelenggarakan diklat saja. Disinilah sebenarnya ada perbedaan. Ada perbedaan penambahan kewenangan. Sehingga memang agak unik namanya ya. Tapi memang di masyarakat memang belum begitu dikenal. Tetapi forum ini kami terima kasih banyak nih, Bu. Bisa dijadikan sebagai ajang sosialisasi terhadap pengembangan terhadap nama yang Ya, kami betul. miliki sekarang, Bu. Demikian, Ibu. Ya, baik. Ini artinya memang BPSDM salah satu tugasnya adalah meningkatkan kualitas dari SDM di lingkungan Provinsi Banten begitu ya. Ya, Hal Bu. apa saja mungkin yang ditempuh oleh BPSDM, Pak? Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah menyelenggarakan pengembangan kompetensi. Saya sampaikan dulu bahwa pengembangan kompetensi itu terdiri dari 3 klasifikasi. Yang pertama klasifikasi tentang pengembangan kompetensi penjenjangan. Artinya penjenjangan ini diberikan kepada memang karena dia punya jabatan. Mulai dari PKP yang dulu disebut Diklat PIM 4. Sekarang namanya berubah menjadi pengembangan kompetensi pengawas. Yang untuk eselon 4, PKA untuk eselon 3 bagi administrator dan PKN untuk eselon 2. Mereka itu didiklat, mereka itu melakukan pengembangan kompetensi karena memang jabatannya diamanatkan, dia harus mengikuti pelatihan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya pengembangan kompetensi fungsional. Dia memang karena jabatannya fungsional, maka dia lakukan pengembangan kompetensi melalui itu. Dan itu diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerja sama dengan instansi pembina di pusatnya terhadap jabatan fungsional dimaksud. Contoh, fungsionalnya barang dan jasa. Nah, kita itu menyelenggarakan diklatnya harus bekerja sama dengan lembaga pembina jabatan fungsional dimaksud, yaitu LKPP. Sehingga untuk pengembangan kompetensi fungsional kita harus berkoordinasi dengan instansi pembina fungsional dimaksud. Yang ketiga, ada namanya pengembangan kompetensi teknis, baik substansi maupun umum. Artinya substansi ini adalah yang berkaitan terhadap penunjang kinerja dia. Contoh, seorang pegawai negeri sipil yang bekerja untuk membuat pertanggungjawaban keuangan. Nah, maka dia harus mengikuti pelatihan namanya teknis substansi, yaitu kita buatlah pelatihan yang berorientasi kepada pengembangan tugas dia. Kemudian ada lagi teknis umum. Nah, teknis umum ini berkaitan dengan seluruh umumnya. Contoh, ada beberapa diklat umum yang berkaitan dengan pekerjaan juga, seperti diklat integritas, ya, kemudian diklat inovasi, kemudian diklat anti korupsi. Nah, itu umum. Sehingga klasifikasi yang tadi itu untuk membuat program kerja diklat apa yang dibutuhkan tahun depan, kita menggunakan analisis kebutuhan diklat. Nah, analisis kebutuhan diklat ini sekarang kita berorientasinya menggunakan aplikasi. Kita kirimkan kepada si A, kepada pemanya komisi di dinas perindustrian dan perdagangan. Kita kirimkan, Bu, aplikasi kepada mereka. Semua ASN kita berikan. Nah, mereka nanti mengisi aplikasi sederhana. Sederhananya, kompetensi apa yang Anda butuhkan dalam melaksanakan pekerjaan itu disampaikan kepada kita. Ternyata dari semua pegawai, sebanyak 11.000 pegawai termasuk guru, itu ada 6.000 yang masuk kepada kita. Kita buatkanlah klasifikasi diklat tersebut. Oh, ternyata ini butuh ini kompetensi, ini butuh, kita klasifikasikan menjadi diklat. Maka untuk tahun berikutnya kita tetapkanlah itu menjadi kebutuhan diklat yang harus diselenggarakan. Dengan catatan bahwa hasilnya
bahwa setelah kita tahun depan kita menyelenggarakan diklat, sekarang diklat yang kita selenggarakan oleh BPSDM itu tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan peserta. Kalau saya bilang istilahnya nggak sulit mendapatkan penumpang, Pak. Jadi kalau dulu penumpangnya, pesertanya kalau belum 40, diklat belum dibuka. Nunggu dulu. Kalau sekarang tidak. Bahkan orang sekarang ASN nunggu. Pak, kapan diklat itu diselenggarakan? Kapan diklat itu diselenggarakan? Kenapa? Karena memang diklat yang kita selenggarakan itu diklat yang memang berdasarkan kebutuhan kompetensi ASN. Sehingga untuk tahun 2021, 2022, hasil output dari peserta kediklatan yang kita selenggarakan bisa melebihi. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kaitan terhadap penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM. Demikian, Ibu. Sementara. Artinya memang semua ASN di Provinsi Banten berada di bawah naungan BPSDM, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM. Betul, seperti itu ya. Saya ke Pak Tony. Pak, Bapak mungkin kita tadi sudah mendengarkan penjelasan sedikit, baru sedikit sih sebenarnya ya, dari Pak Untung terkait pengembangan kompetensi. Nah, menurut Bapak, apakah ini sudah bagus dilakukan oleh BPSDM, terutama untuk mengembangkan kompetensi seluruh ASN di Provinsi Banten? Ukuran baiknya perlu ada data. Kalau di catatan kami bahwa ASN di Provinsi Banten itu ada 9.668. Ya. Dan itu 60%-nya itu dihuni oleh golongan 3. 60%, 60,82. Dan CPNS masih ada sebanyak 242. Nah, artinya ini piramidanya kebalik ya, Bu Dewan. Jadi banyak di eselon 3. Nah, sementara berbicara ketentuan hari ini sudah ada Permenpan tahun 2019 yang mengatur tentang jabatan fungsional. Nah, sehingga kembali ke Pak Untung sampaikan tadi bahwa Undang-Undang 5 2014 tentang ASN dikatakan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian waktu tertentu yang bekerja di instansi pemerintah. Kalau sudah berbicara profesi, tentu ini ada kriteria. Profesi berarti berdekatan dengan profesional. Maka sudah harus memiliki kompetensi yang terukur. 3, kemampuan atau kompetensi teknis, kemampuan manajerial, dan sosial kultural. Nah, ini dulu yang wajib untuk dipenuhi oleh seluruh ASN tanpa melihat jabatan dan golongan. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut bagaimana konteks profesionalisme ASN berdasarkan Undang-Undang 5 2014, berdasarkan PP turunannya, dan Permenpan RB tentang syarat kompetensi. Pak Untung, Pak, menurut Bapak bagaimana konteks keprofesionalitasan dari ASN di pemerintah Provinsi Banten yang seharusnya tercapai barangkali? Makasih. BPSDM pemahaman umum dulu saya sampaikan bahwa yang namanya diklat itu adalah investasi masa depan. Ya. Sehingga untuk diklat yang diselenggarakan memang tidak bisa diukur tingkat keberhasilannya. Ya. Tetapi begitu dia di kemudian hari dia sudah bisa mempunyai kompetensi. Taubahnya seperti kayak tentara. Tidak usah ada perang pun tetap aja latihan perang harus dilakukan, kan gitu. Nah, sama dengan halnya dengan diklat. Jadi kalau diklat yang kami selenggarakan sekarang, kami sudah berorientasi kepada kebutuhan kompetensi yang diinginkan oleh ASN. Adapun tadi yang kata Pak Anwar tadi ada tiga kompetensi, itu memang betul. Ada sosial kultural, ada manajerial, ada teknis umum. Nah, yang saya sampaikan adalah manajerial dan teknis. Sedangkan sosial kulturnya kita tidak lakukan itu. Sehingga apa? Ke depan bahwa BPSDM ini mengharapkan bahwa sekarang kalau dulu diklat itu diinginkan itu orang kewajiban. Waduh, lumayan nih Pak Tony, saya dikasih diklat nih seminggu, wah lumayan lah, tidur di BPSDM dikasih makan ya, kemudian begitu diklat dia kadang-kadang dia tidur, kadang-kadang dia datang kita masukkan gitu. Nah, tapi paradigma itu kita rubah sekarang, bahwa diklat itu sekarang sudah merupakan kita jadikan sebagai suatu kebutuhan. Kenapa jadi suatu kebutuhan? Bahwa ada di situ di dalam dua regulasi. Di dalam PP 17 disebutkan bahwa
setiap ASN, pasal 203 disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak selama 20 JP dalam 1 tahun dalam pengembangan kompetensi. Jadi bagaimana untuk mendapatkan hak itu? Ya, BPSDM sudah mempunyai cara untuk itu. Kemudian sekarang ada regulasi yang baru, Bu. Namanya ada Permenpan 14 kalau nggak salah terkait terhadap penyetaraan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Kalau dulu jabatan struktural, mereka tuh didiklat, memang mereka pengen istirahat, ya. Tapi kalau sekarang dengan jabatan fungsional, paradigma rubah lagi. Kalau jabatan fungsional itu mempunyai kompetensi personal. Bagaimana dia bisa melaksanakan tugasnya? Bagaimana dia bisa mendapatkan angka kreditnya? Bagaimana dia bisa naik pangkat? Itu semua berorientasi kepada kompetensi personal. Kalau kompetensi personal itu dia ngetik-ngetik sendiri, cari bahan sendiri, ya. Kemudian presentasi sendiri. Beda halnya dengan struktural, Pak. Kalau struktural itu biasanya pakai tangan ini, ya. Dia punya anak buah. Tolong buatkan ini, tolong selesaikan ini, tolong buatkan ini. Nah, setelah adanya penyetaraan, maka kompetensi menjadi persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh ASN. Peluang ini yang dibaca oleh BPSDM. Artinya bukan peluang bisnis, tapi BPSDM harus hadir di sini. Maka BPSDM membuat inovasi, Pak, Bu. Inovasinya bahwa diklat-diklat yang dilakukan oleh BPSDM sekarang ternyata, Bu, melebihi dari kapasitas yang diinginkan. Contoh, kita buat begini. Namanya diklat, inovasi pertama ini adalah diklat terbuka. Saya bilang tadi kalau dulu satu diklat, umpamanya diklat bikin diklat keuangan, buat pertanggungjawaban keuangan. Pesertanya 40 orang, dilaksanakan 5 hari. Kalau masih kurang, ini peserta 35, tunggu dulu pembukaan. Tetapi kalau sekarang kita tidak berorientasi kepada peserta 40. Peserta 40 itu hanya normatifnya saja di dalam DPA. Tetapi kita buka lagi namanya link terbuka. Jadi siapa saja pun sepanjang dia ASN, dia boleh masuk ke link itu. Contoh sekarang kita sedang menyelenggarakan diklat karya tulis ilmiah. Semua orang dari kabupaten kota boleh masuk ikut giling. Dan ternyata pesertanya dari yang angkatan pertama minggu kemarin jumlahnya 311 orang. Nah sekarang ini 248 orang. Yang dulu satu diklat itu hanya 40. Ini menunjukkan ada 2 kriteria. Yang pertama bahwa ini menunjukkan bahwa diklat yang kita selenggarakan itu memang diklat yang dibutuhkan oleh ASN. Yang kedua, kita harus memenuhi kewajiban kita, pemerintah daerah, BPSDM harus mempunyai kewajiban memberikan peluang 20 JP kepada semua ASN. Mau diambil, mau tidak terserah. Yang penting kita siapkan dulu. Inilah inovasi yang lakukan pertama oleh BPSDM adalah diklat terbuka. Dan ini ternyata, Bu, pesertanya cukup banyak. Tidak pernah kita di peserta itu di bawah 100. Dia semuanya di atas rata-rata 100. Padahal yang dianggarkan oleh pemerintah daerah itu hanya 40. Yang kedua, diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM, kenapa sampai bisa terbuka? Karena kita menyelenggarakan diklat secara virtual sekarang. Jadi tidak perlu lagi teman-teman yang ASN ini, diklat itu harus ke BPSDM, harus dikasih makan, harus dikasih tempat tidur. Dia cukup di rumah. Kenapa saya bilang di rumah? Yang tadi, bahwa paradigmanya pengembangan kompetensi melalui diklat tidak lagi merupakan suatu kewajiban, tetapi suatu kebutuhan. Kenapa saya bilang kebutuhan? Orang fungsional itu, Pak Tony, mau naik pangkat, dia butuh, Bu, angka kredit. Dan angka kredit yang paling besar itu mengikuti pelatihan. 2,4 kalau nggak salah. Sedangkan kalau dia menyelenggarakan pekerjaan rutinnya hanya 0, sekian. Maka mau tidak mau, Bu, dia harus mengikuti diklat. Oh kalau gitu ikut doang dong saya. Nanti kalau sudah ikut daftar, gue masak lagi di rumah, atau gue belanja lagi ke pasar, atau tidur. Tidak begitu. Begitu dia mendaftarkan di link kita, operator kita sudah memantau, Pak Tony. Oh ternyata si A cuman fotonya saja tidak bergerak. Kita tidak luluskan dia dan kita tidak berikan sertifikat. Kemudian di akhir kita buatkan ujiannya. Ujiannya memang benar-benar ujian. Dan itu semuanya kalau memang dia tidak mampu tidak kita luluskan.
Dan yang menggembirakan buat saya, bahwa penyelenggaraan diklat secara terbuka ini, secara virtual juga, dari 2021 sampai 2022, kita sudah menyelenggarakan diklat 1 tahun 35 kali, satu angkatan, satu tahun, itu rata-rata tingkat kehadiran di atas 85%. Jadi ada yang mengatakan bahwa penyelenggaraan diklat pakai virtual itu hanya angan-angan tidak efektif dan efisien, ternyata oleh BPSDM tidak. Kenapa? Memang sekarang itu sudah paradigmanya sudah berubah. Yang kedua, kita adakan menyelenggarakan diklat terbuka mandiri, Bu. Mandiri itu kalau nanti teman-teman ASN, teman-teman di sini semuanya membuka LMS Banten Ceria, itu punya BPSDM. Nah, di situ bisa dilihat menu-menu diklat-diklat yang akan diselenggarakan. Termasuk di dalamnya adalah diklat-diklat mandiri. Diklat-diklat mandiri ini, Bu, ini tidak berorientasi kepada jumlah peserta 40, Pak Tony. Dia buka, menu diklat, ini ada diklat nih, diklat tentang penyusunan anggaran atau penyusunan rencana kerja. Dia lihat, dia ikut sendiri, Bu. Dia daftar sendiri, dia ikut, kemudian dia mengikuti tahapannya sampai 4 tahap. Tahap pertama dia buka dulu, kemudian ada YouTube-nya, ada persentasenya, baru dia ada ujiannya. Dia lulus tahap pertama, dia masuk ke tahap kedua. Tahap kedua sama seperti tadi, dia baca YouTube, nonton YouTube, kemudian ada persentasenya, ada materinya, dia baru ujian sampai tahap kelima. Apabila dia lulus sampai tahap kelima, kita berikan sertifikat. Ya. Artinya apa? Bahwa kami BPSDM menyiapkan semua jenis kompetensi ASN dalam rangka menciptakan good governance tadi. Mau tidak mau ASN sekarang dengan adanya penyetaraan memang harus ikut itu. Iya. Kalau dia tidak mau ikut itu, maka dia tertinggal kereta. Nah, mungkin demikian dulu sebentar. Artinya memang sangat banyak sekali pelatihan yang memang diadakan oleh BPSDM. Betul. Gitu ya. Saya ke Ibu Ella. Bu, dengan banyaknya pelatihan atau kompetensi yang diadakan oleh BPSDM, apakah memang Ibu setuju pada gilirannya juga akan meningkatkan kinerja atau pelayanan dari para ASN? Itu harus ya, Mbak. Artinya ketika banyak pelatihan yang dilakukan oleh BPSDM, yang dalam hal ini Mitra Komisi 1, tentunya ini menjadi goals, menjadi harapan di Komisi 1 dalam rangka para ASN itu meningkatkan kinerjanya, salah satunya dalam pelayanan publik. Kami di Komisi 1 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu controlling, budgeting, dan legislasi, tentunya mendorong BPSDM untuk tahun ini, anggaran di tahun 2022 kurang lebih sekitar 54 miliar yang terbagi ke dalam belanja pegawai dan non-pegawai. Artinya dengan kebutuhan yang disampaikan oleh BPSDM, tentunya itu harus menunjang bagi para ASN di Provinsi Banten untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Artinya tujuannya nanti salah satunya dalam peningkatan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Banten. Itu. Oke, tapi mungkin Ibu di lapangan adakah kita mungkin tidak menutup telinga begitu ya? Mungkin ada masyarakat yang juga mengeluhkan terkait pelayanan-pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pelayanan publik. Bagaimana, Bu? Nah, ketika terjadi hal-hal yang memang notabene kaitan dengan pelayanan, salah satunya misalnya perizinan yang ya tadi saya sampaikan. Pemerintah Provinsi Banten terus berbenah. Sekarang kaitan dengan perizinan ada beberapa satu kemudahan kaitan dengan OSS, online submission, yang memang tentunya daerah perlu menyesuaikan diri. Setiap provinsi pasti melakukan perubahan-perubahan, dan itu tujuannya satu, untuk memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat. Tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM menjadi poin yang sangat penting guna peningkatan kinerja SDM di Provinsi Banten. Ya, saya ke Pak Tony. Pak, menurut Bapak mungkin yang Anda lihat kualitas SDM di lingkungan pemerintah Provinsi Banten saat ini apakah sudah baik, atau mungkin Bapak ingin memberikan masukan sedikit? Ini yang berhak menilai itu adalah tim penilai, Pak ya. Di Permenpan 38 2017, Pak ya. Tetapi alat ukurnya barangkali seberapa banyak ASN yang sudah profesional, itu salah satunya diukur oleh sertifikasi yang dilahirkan oleh
BNSP ataupun BPSDM atau lembaga pemerintah yang memang punya kewenangan untuk sertifikasi tadi. Yang kedua, bahwa ukuran dari baik tidaknya SDM itu di internalnya sendiri ada yang disebut SKP ya Pak Untung. SKP bagaimana setiap aparatur itu punya beban kerja masing-masing, dan itu yang diukur dalam setiap harinya, sehingga akhirnya itu akan menghasilkan tukin Pak ya. Ada pencairan tunjangan kinerja bagi para aparatur. Nah, tetapi ukurannya tadi masih perlu ada kajian Bu Dewan, karena di dalam penyusunan sakit ataupun laporan kinerja dari masing-masing aparatur itu masih hal-hal yang sederhana, bukan dalam upaya target pencapaian visi misi kepala daerah misalkan, tetapi masih berbicara rutinitas. Apakah rutinitas administrasi ataupun rutinitas keuangan. Belum dalam upaya penilaian pencapaian indikator kinerja utama atau IKU yang tertuang dalam RPJMD. Barangkali Bu, pengawasan apa yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Banten terkait banyaknya kompetensi yang harus dilakukan oleh BPSDM? Terima kasih. Kaitan dengan pengawasan yang dilakukan Komisi 1 DPRD Provinsi Banten terhadap kegiatan yang dilakukan BPSDM tentunya sesuai dengan undang-undang dan tata tertib yang ada di DPRD. Kami per 3 bulan itu melakukan evaluasi triwulan 1, 2, dan 3 pada setiap OPD. Di situ kita akan tahu bagaimana kebutuhan OPD, apa yang sudah dilakukan, outcome-nya kita tahu. Artinya apa yang dilakukan BPSDM, pelatihan, misalnya manajemen keuangan daerah dan lain sebagainya yang dilakukan sudah berapa kali, itu pun kami lakukan. Dan tentunya salah satu pengawasannya juga kami sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Badan Pelatihan SDM yang di Pandeglang. Artinya dari situ kami tahu kebutuhannya gedung yang sudah terbangun untuk pelatihan SDM di Provinsi Banten, baik itu kebutuhan fisik maupun non-fisik, sudah disampaikan juga oleh Pak Untung kepada kami. Artinya apapun yang menjadi kebutuhan OPD Mitra Komisi 1 itu menjadi PR di Komisi 1 yang harus disukseskan bersama, dan anggaran dan kegiatan lainnya harus disupport begitu. Oke, tadi di awal Ibu menyebutkan 54 miliar kalau tidak salah untuk BPSDM. Menurut Ibu ini sudah cukup atau mungkin akan ada sokongan lagi dari DPRD? Artinya itu kan anggaran berbasis kinerja ya. Artinya segala kebutuhan yang disusun dan dirancang oleh BPSDM tentunya itu sudah menjadi patokan yang disampaikan kepada kami. Artinya kami melihat bagaimana kebutuhan mendasarnya BPSDM. Banyak pelatihan yang dilakukan baik tingkat pratama maupun madya untuk seluruh jumlah ASN yang ada di Provinsi Banten. Artinya saya kira anggaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau misalnya BPSDM mau ditambah begitu ya Pak, tentunya harus ada alasan-alasan yang mendasar begitu Pak Untung. Bagaimana Pak Untung, kira-kira apakah 54 ini sudah cukup atau bahkan mungkin harusnya sih ada lagi begitu? Nah, kalau kami sebenarnya BPSDM justru memanfaatkan dana yang ada, tetapi untuk mendapatkan diklat yang lebih banyak lagi. Seumpamanya anggaran yang segitu kan diperuntukkan untuk gaji pegawai, ya, belanja modal. Nah, untuk diklatnya kan sedikit. Jadi 36 diklat yang kita selenggarakan tahun ini ditambah dengan latsar prajabatan 2.000 orang, ditambah PKN 60 orang, itu jumlahnya tidak seberapa. Tetapi dengan angka pembiayaan yang diberikan oleh kepada kami Pak Agus segitu, kami ingin lebih dari situ. Maka kami melakukan inovasi-inovasi. Nah, supaya hasil uang yang didapat yang diberikan kepada kami itu yang seharusnya ditarget 3.000 ASN, kami ingin lebih dari situ. Kalau perlu sampai 5.000 ASN, 5.000. Tetapi dengan pembiayaan yang sedikit. Jadi kalau memang dikasih, alhamdulillah silakan. Tetapi kalau tidak dikasih, kami tetap harus membuat inovasi-inovasi baru. Kalau ditambahin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalaupun nggak dikasih, kami tetap membuat inovasi supaya jumlah
output dari diklat uangnya segitu itu melebihi dari target yang sudah ada. Iya. Artinya memang memanfaatkan yang ada dulu, begitu ya. Sebab kita udah punya LMS Banten Ceria. Jadi di situ semua diklat-diklat sudah bisa di situ. Jadi teman-teman kita sudah punya, kalau pokoknya terlambat diklat, boleh mau nonton YouTube-nya juga ada. Dan dipublish. Dipublish gitu. Boleh orang masuk mau nonton YouTube di LMS Banten Ceria. Jadi kami merasa yakin ya uang nomor satu, kinerja yang utama. Oke, Gitu. uang tetap nomor satu ya Pak? Tetap nomor satu. Baik, Pak, kembali lagi ke aparatur di Provinsi Banten ini kan memang amat banyak jumlahnya, sesuai dengan bidang mungkin yang mereka geluti masing-masing. Ya. Nah, menurut Bapak sudah tepatkah penempatan mereka sesuai dengan keahliannya? Barangkali mungkin ini sebenarnya juga terkait dengan OPD lain ya? Ya, sebenarnya bukan kami ya yang jawab itu ya, tetapi kalau kami kan begini, BPSDM itu Pak Tony, kami ini di hilir. Kepegawaian BKD-nya di hulu. Iya. Jadi apabila dia menempatkan orang tidak sesuai dengan kompetensinya, itu akan kami lakukan diklat. Oh. Ya. Pada intinya bagaimana menempatkan the man on the right place dan the man on the right time. Ya. Jadi kami nggak mempermasalahkan itu, tapi bagaimana BKD mengatakan ada yang tidak kompeten, itu menjadi tugas bagian BPSDM. Oke, baik. Saya ke Pak Tony. Pak, dengan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, tentu juga kan ini ketimpangan-ketimpangan bisa diminimalisir ataupun juga ditekan. Bagaimana Bapak melihat pemerintah Provinsi Banten saat ini? Apakah ketimpangan-ketimpangan yang seharusnya tidak terjadi sudah mampu ditekan? Ya, pertama kita lihat dulu 3 pilar good governance. Pertama ada state atau pemerintah. Yang kedua ada masyarakat, yang ketiga ada bisnis, ada dunia usaha. Nah, yang diharapkan dari good governance itu ada pelibatan masyarakat juga di dalamnya. Karena di dalam prinsip good governance juga ada partisipasi. Dalam artian kalau Pak Untung dan Bu Dewan tidak mencukupi anggaran APBD, masih ada dunia usaha yang bisa dipanggil oleh pemerintah. Artinya corporate social responsibility atau CSR itu juga dalam Bu Dewan lagi nyusun APBD 2023 hari ini, itu mana yang bisa dibiayai oleh APBD dan mana yang bisa di-share ke dunia usaha, mungkin itu bagian dari yang bisa dilakukan. Nah, poin partisipasinya, kelemahan-kelemahan tadi mungkin bisa akan tergali jika tidak hanya reses DPRD saja. DPRD memang melakukan komunikasi dengan masyarakat, tetapi dari pemerintah itu komunikasinya saat musrembang. Itu pun musrembang hanya segelintir orang masyarakat, baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, sampai provinsi. Nah, alangkah lebih baiknya konsep-konsep yang dibangun oleh DPRD dalam hal ini, reses, ketemu konstituen, mungkin pemerintah juga perlu ada coffee morning atau ngopi atau apa istilahnya, sehingga kesulitan masyarakat itu bisa ditempuh. Karena di layanan kabupaten kota aja, urusan administrasi kependudukan masih sulit. Bagi masyarakat kota mungkin masih bisa, tetapi administrasi kependudukan yang jauh di sana, kepemilikan KTP hanya akan dibuat jika mereka akan menikah. Mungkin kalau tidak kemana-mana atau belum menikah, mereka tidak memerlukan KTP. Iya. Mungkin poinnya di situ. Saya ke Bu Ella. Bu, tadi Pak Tony menyebutkan mungkin banyak urusan layanan yang masih sulit dijamah oleh masyarakat begitu ya. Mungkin DPRD ingin seperti apa berkomunikasi dengan pihak pemerintah tentu? Baik, kaitan dengan kemudahan layanan masyarakat, tentunya saat ini masyarakat sudah matanya sudah terbuka kaitan dengan layanan. Bukan saja informasi-informasi yang didapatkan dari bottom up, tapi top down juga masyarakat saat ini kalau saya melihat layanan memudahkan pelayanan masyarakat sudah banyak yang dilakukan. Misalnya tadi Pak Tony sampaikan kaitan dengan partisipasi masyarakat, yang salah satunya adalah prinsip dari good governance. Partisipasi masyarakat yang dibangun, masyarakat saat ini baik dari pemerintah, kalau kita bicara pemerintah pusat maupun daerah, kita sudah punya komisi informasi yang memang melibatkan langsung masyarakat dalam mencari atau memperoleh informasi yang diinginkan. Artinya sekarang pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Banten dengan segala aksesnya, masyarakat bisa memberikan pelayanan mendapatkan layanan
Yang saya kira kalau dulu misalnya di kota kabupaten mengurus akta kependudukan dan lain sebagainya bisa berhari-hari, saat ini mungkin sudah lebih jauh, lebih singkat dan lebih mudah. Hanya saja memang karena peraturan pusat maupun kondisi di daerah, kadang-kadang daerah perlu menyesuaikan begitu. Oke. Tapi artinya memang antara legislatif dengan eksekutif selama ini memang sudah berkomunikasi dengan baik ya Bu? Sudah, artinya apapun yang menjadi kebutuhan eksekutif, keinginan dan harapan kami di DPRD dan eksekutif tentunya menjadi poin yang sama-sama kita bangun, kita sinergikan untuk membangun Banten. Baik, begitu. kita beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, boleh dari depan terlebih dahulu, silakan Pak sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin dari unsur masyarakat. Saya ingin bertanya kepada BPSDM sebagai lembaga yang menyelenggarakan diklat. Sanksi-sanksi apa yang diberikan jika ada aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Banten yang melakukan kesalahan, kewenangannya indisipliner maupun kesalahan lain, dan siapa yang berwenang untuk melakukan itu gitu? Apakah BPSDM atau badan lain? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, boleh? Yang mana? Iya, silahkan. Iya, sana dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Apriani dari mahasiswa, ingin bertanya kepada Bu DPRD. Keterbukaan informasi merupakan salah satu hal yang erat dengan good government di lingkungan Provinsi Banten. Sudahkah keterbukaan informasi ini dijalankan oleh aparaturnya? Bagaimana legislatif menilai hal ini? Baik. Ya, terima kasih. Berikutnya terakhir, silahkan. Boleh berdiri? Sudah on? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri dari mahasiswa. Izin bertanya, bagaimana mensinkronkan tugas pokok masing-masing aparatur dengan kualitas pelayanan yang harus mereka jalankan? Adakah masukan dari pihak tokoh masyarakat maupun akademis? Cukup Baik. sekian. Ya, terima kasih. Tadi sudah ada beberapa penanya dari audiens. Tentu saja kita akan menjawabnya secara langsung dari narasumber yang sudah ada di studio tentu saja. Baik, pertanyaan pertama tadi dari Pak Muhaimin terkait jika ada aparatur di lingkungan pemerintah Provinsi Banten yang menyalahi kewenangannya, adakah sanksi khusus baik misalnya terkait indisipliner ataupun juga kesalahan yang lain, dan yang memberikan kewenangan ini tanggung jawab siapa atau kewenangan siapa? Mungkin barangkali Pak Untung. Terima Silakan, kasih. Pak. Kalau di kabupaten namanya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi BKD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia digabung. Oke. Tapi kalau di provinsi ada dua, Badan Kepegawaian Daerah dan ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pak, Sumber Manusia Daerah. Nah, konteks pertanyaannya itu ada di BKD. Oke. Nah, kalau di BPSDM itu bagaimana cara meningkatkan kompetensinya. Tetapi saya berusaha untuk menjawab, apabila ada orang yang bersalah, memang ada namanya di dalam Undang-Undang ASN itu ada tahapan untuk memberikan sanksi, Bu. Jadi tidak harus langsung kepada pejabat yang berwenang. Nah, apabila 4 hari tidak masuk secara tidak berturut-turut ya sekarang, itu diberikan teguran tertulis oleh siapa? Oleh atasan langsungnya. 5 hari ke 10 hari ada teguran kedua. 15 hari, 10 hari sampai ke 15 hari ada teguran ketiga. Tahapan-tahapan itu di dalam Undang-Undang ASN itu ada. Kemudian apabila sampai dia 47 hari dia tidak masuk kerja dalam 1 tahun. Jadi sekarang ASN itu gampang dipecatnya. Kalau dulu nggak masuk dia 3 bulan berturut-turut 3 bulan. Kalau sekarang tidak. Dalam 1 minggu dia 2 hari nggak masuk kerja, dihitung sampai 1 tahun, maka akhir tahun dia diberhentikan jadi PNS. Bunyinya 47 hari dia tidak masuk, dia harus diberhentikan dalam 1 tahun. Jadi tidak harus berturut-turut. Maka yang memberhentikan itu adalah pejabat yang berwenang, yaitu dalam hal ini adalah gubernur. Nah, tetapi tahapan untuk masuk ke sana ada namanya nanti Badan Pertimbangan
kepangkatan dan jabatan. Itu dimasukkan dalam sidang itu, barulah dia diberikan sanksi apakah dia boleh masih dilanjutkan apa tidak. Jadi sebenarnya ini adalah kewenangan BKD, tapi tidak apa-apa, saya coba untuk menjawab. Terima Baik. kasih, Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Devi terkait keterbukaan informasi untuk Bu Ella. Menurut Ibu bagaimana, apakah keterbukaan informasi di Provinsi Banten ini sudah bisa dijalankan oleh aparaturnya? Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Devi. Ini luar biasa, tentunya kami di DPRD terus bekerja, terus memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan kami. Kalau kita bicara bagaimana keterbukaan informasi di Provinsi Banten, seperti yang tadi saya sampaikan, ada prinsip keikutsertaan masyarakat yang memang salah satunya pemerintah daerah, baik pemerintah pusat maupun daerah membentuk ada salah satunya namanya Komisi Informasi. Ini sekaligus juga sosialisasi Pak Tony ya, kaitan ada lembaga Komisi Informasi gitu. Artinya masyarakat bisa menyampaikan apapun kaitan dengan informasi-informasi terutama di pemerintahan daerah yang memang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Artinya ada beberapa masyarakat saat ini dari data yang saya peroleh, masyarakat saya melihat secara general masyarakat sudah mulai aktif akan bagaimana cara memperoleh informasi, memperoleh data yang ada di Provinsi Banten. Dari kurang lebih 39 OPD, 7-nya informatif. Artinya ini menjadi masing-masing OPD dari hal ini harus terus meningkatkan kinerjanya. Kemudian kaitan dengan sengketa informasi yang ada di Provinsi Banten itu per bulan Juli ada 13 kasus yang masyarakat berperan aktif untuk bagaimana caranya memperoleh dan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat. Artinya kalau saya melihat masyarakat di Provinsi Banten itu sudah tahu, sudah paham bagaimana caranya memperoleh informasi, dan ini menjadi PR buat kita semua, baik saya maupun baik kami, kemudian Pak Untung melalui BPSDM, bagaimana meningkatkan kinerja para aparaturnya. Artinya kalau kinerjanya sudah maksimal, pelayanan kepada masyarakat baik, tentunya masyarakat Banten akan nyaman akan hal itu. Begitu? Ya, baik. Mungkin Pak Untung ingin menambahkan terkait keterbukaan informasi, khususnya di BPSDM. Apakah juga sudah menjalankan perannya untuk lebih terbuka kepada masyarakat? Kalau di BPSDM, keterbukaan informasi publik, kita welcome, Bu. Oke. Ya, tidak jadi masalah. Kenapa? Memang pengembangan kompetensi memang masyarakat harus tahu. Jadi maksudnya begini Pak Tony, kenapa sih pegawai kita ini pelayanannya jelek? Oh ternyata diklatnya kurang, dia buka dulu websitenya diklat. Oh ternyata sudah, diklat ini ada, diklat itu, diklat itu. Berarti apa? Karakter yang harus kita rubah. Maka nanti apabila itu sudah melihat, nanti akan ada masukan kepada kita ke BPSDM oleh masyarakat. BPSDM sekarang ternyata sudah saya lihat nih, ternyata diklat ini perlu loh untuk merubah karakter ASN yang baik, kayak gitu. Jadi pada prinsipnya kami di BPSDM keterbukaan informasi publik itu memang harus dilaksanakan dalam rangka menerima masukan-masukan dari masyarakat seperti apa pengembangan kompetensi ke depan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pelayanan ASN. Oke, apakah BPSDM juga menerima aduan dari masyarakat, Pak? Kalau saya lihat di webnya kan juga ada kolom pengaduan kalau tidak salah ya? Ya, nah masyarakat dalam hal ini adalah peserta ya, peserta diklat. Nah kita setiap diklat itu sore hari, diklat dia pagi, sore hari kita ada namanya evaluasi. Jadi di situ evaluasi ada 3, evaluasi tenaga pengajar, evaluasi sarana dan prasarana, dan evaluasi pelayanan panitia. Itu selalu kita buatkan. Dan ini akan tetap kita kembangkan dalam rangka memperbaiki pelayanan pengembangan kompetensi melalui diklat kepada peserta. Ini tetap kita lakukan, Bu. Oke, baik. Ya. Pertanyaan terakhir tadi untuk Pak Tony. Pak, bagaimana mensinkronkan tugas pokok masing-masing aparatur dengan kualitas pelayanan yang harus mereka jalankan? Mungkin adakah masukan dari Bapak selaku tokoh masyarakat? Ya, ini sepertinya Bu Ella sering teriak nih pada saat
ketemu dengan mitra kerjanya, karena baik BKD, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, dan BPSDM ini mitra kerjanya Bu Ella semua. Sayangnya ini belum ada sinergitas di antara 3 OPD ini. Beban kerja itu dihitung oleh Biro Organisasi, kemudian dari mulai rekrutmen PNS sampai dengan pensiun, itu tugasnya BKD. Pak Untung, ini hanya tools untuk peningkatan kapasitas. Nah, artinya BKD pada saat mulai menerima pegawai, itu dia sudah punya time schedule, matriks untuk sampai pensiun itu mau diapain aparaturnya, apalagi kompetensinya. Nah, mungkin Bu Ella perlu ada database yang dimiliki BKD ini integrated dengan database-nya Pak Untung, sehingga siapapun yang sudah selesai punya sertifikasi, melakukan diklat dan sebagainya, secara otomatis dia muncul di daftar riwayat hidupnya aparatur yang ada dimiliki oleh BKD. Sehingga jauh ke depannya, mungkin kita nggak perlu open bidding lagi, Bu. Kita cukup menggunakan merit system sebagaimana Provinsi DKI, sehingga siapa yang sudah memiliki kapasitas sesuai dengan merit system tadi, kepala daerah hanya tinggal menunjuk, tidak lagi melakukan open bidding yang lumayan tinggi biayanya. Iya, baik. Bu Ella barangkali ingin menanggapi, belum ada sinergitas yang baik barangkali antara BKD, BPSDM, dan juga yang lainnya. Seperti apa, Bu? Kalau saya melihat ini bukan hanya tugas BPSDM, begitu ya Pak Untung ya? Tugas PR-nya terlalu berat BPSDM kalau hanya untuk bagaimana caranya meningkatkan kapasitas aparatur di ASN di Provinsi Banten. Ini penyelesaiannya harus dari hulu sampai hilir. Artinya semua peran serta masyarakat, bagaimana kami juga di DPRD, bukan hanya soal anggaran, tapi bagaimana soal dukungan moral, bagaimana kemudian nanti BPSDM membangun jaringan fisik dan non fisik kaitan dengan bagaimana peningkatan, dan saya kira blueprint dalam rangka peningkatan SDM di Provinsi Banten menjadi hal yang utama. Artinya tadi dari hulu ke hilir bagaimana peningkatan SDM. Kalau tadi kita bicara badan biro organisasi dan SDM, BKD, Badan Kepegawaian Daerah itu punya analisis yang dilakukan namanya ANJAP ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian Pak Untung di BPSDM punya analisis kebutuhan diklat. Artinya ini harus sinkron. Nah, itu tadi blueprint yang dirancang bagaimana membangun sinergitas baik BKD, BPSDM, Biro Organisasi, itu menjadi poin yang penting. Artinya nanti ketika ramuan itu sudah matang, kami di DPRD support, bukan hanya dari sisi anggaran tapi juga mekanisme lainnya itu. Ya, dan ini memang terus diupayakan begitu. Betul. Ya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Kita minta masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Singkat saja, dimulai dari Pak Tony, silakan. Ya, bahwa ASN adalah seorang pegawai pemerintah yang sudah harus menjadi seorang yang profesional, maka mari kita bergandeng tangan dengan masyarakat untuk mendukung profesionalisme kerja aparatur, sehingga layanan publik di semua sektor bisa terjamin dan masyarakat merasa nyaman dan tenteram. Boleh tepuk tangan untuk Pak Tony? Baik, silakan Pak Untung. Pengembangan kompetensi melalui diklat itu memang tidak bisa dirasakan seperti layaknya makan cabai, tetapi langsung pedas. Tetapi diklat itu adalah investasi masa depan. Oleh sebab itu, dengan tidak terlihatnya kompetensi orang ASN setelah mengikuti diklat, memang itu masih hal yang wajar. Kenapa? Mau mengimplementasikan apa-apa yang didapatkan di diklat. Sehingga apabila ada yang berpendapat seperti itu, mungkin itu keliru. Oleh sebab itu, sekalipun belum terlihat hasilnya hasil diklat kepada ASN, diklat tetap harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi bagi ASN untuk mensukseskan pelayanan kepada masyarakat yang paripurna. Baik, bertepuk tangan kembali untuk Pak Untung. Terakhir Ibu Ella, silahkan. Baik, terima kasih. Peningkatan sumber daya manusia aparatur sipil negara menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan good
governance yang termasuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Artinya ini menjadi PR kita bersama, peran serta masyarakat, kemudian ASN, pemerintah dan DPRD untuk mewujudkan itu. Boleh tepuk tangan untuk Bu Ella? Terima kasih banyak Ibu dan juga Bapak-Bapak sudah hadir di Studio 1 Banten TV, dan terima kasih untuk para audiens yang sudah hadir juga. Dan pemirsa Banten TV, demikian Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Saya Lilik Huluwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.